Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Widi Anggreni Hartati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal dan jawaban pada bab perubahan iklim dan dampaknya mata pelajaran IPA kelas 7. Soal yang pertama, pada proses terjadinya efek rumah kaca, gas CO2 menyebabkan A. berkurangnya gas oksigen, kemudian B. bertambahnya gas oksigen, yang C. naiknya suhu permukaan bumi, dan D. menurunnya suhu permukaan bumi. Jadi efek rumah kaca gas CO2 ini menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 2, berikut hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca adalah A. membakar sampah, B. mendaur ulang sampah, kemudian C. mengurangi tumbuh-tumbuhan, dan D. mengurangi kendaraan bermotor. Jadi antara A sampai D, yang paling tepat untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca adalah mendaur ulang dari sampah atau recycle. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 3, pada lapisan troposfer, ozon bersifat meracuni, tetapi pada lapisan stratosfer bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena A. menurunkan suhu global bumi, kemudian B. berfungsi sebagai gas rumah kaca, C. mencegah terjadinya rumah kaca, dan D. dapat menahan radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Jadi ozon pada lapisan stratosfer itu sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dia dapat menahan radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 4, lapisan ozon di stratosfer dapat rusak karena bereaksi dengan A. hidrogen, B. belerang dioksida, C. fluorin, dan D. CFC. Jadi yang menyebabkan ozon berlubang di lapisan stratosfer itu adalah CFC. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemudian nomor 5, dewasa ini lapisan ozon di stratosfer berkurang karena terkontaminasi oleh CFC yang dikenal dengan nama A. ether, B. freon, C. benzena, D. aerosol. Jadi nama lain dari CFC ini adalah freon, yang B. Nomor 6, keuntungan penghijauan di kota-kota antara lain karena tanaman dapat A. mengikat gas nitrogen dari udara, B. menjaga keseimbangan banyaknya gas karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen, kemudian yang C. mengikat karbon dioksida di udara dan membebaskan oksigen, dan D. burung pemakan kutu dan kerbau. Jadi keuntungan penghijauan di kota-kota besar antara lain adalah mengapa? Karena tanaman dapat mengikat karbon dioksida di udara melalui fotosintesis, dan melalui fotosintesis pula lah akan dibebaskan oksigen yang berguna bagi makhluk hidup yang lainnya. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 7, senyawa di bawah ini yang menyebabkan ozon berlubang adalah, kita tahu bahwa ozon itu dapat berlubang karena adanya CFC atau klorofluorokarbon. Jadi antara A sampai D yang merupakan CFC adalah D, yaitu CCl2F2. Kemudian nomor 8, pada mekanisme efek rumah kaca, kalor akan terperangkap di bumi ini sehingga menyebabkan A. meningkatnya suhu rata-rata bumi, B. meningkatnya kelembaban udara,
kemudian C menurunnya suhu rata-rata bumi, dan D menurunnya kelembapan udara. Jadi pada efek rumah kaca ada beberapa panas atau kalor yang terperangkap di bumi, dan hal ini menyebabkan suhu rata-rata bumi menjadi meningkat. Dan jawaban yang paling benar adalah yang A. Nomor 9, di bawah ini yang bukan merupakan dampak pemanasan global terhadap ekosistem adalah A. Terputusnya rantai makanan, B. Keseimbangan ekosistem terganggu, C. Terjadinya keseimbangan ekosistem, dan D. Terganggunya pola interaksi antar makhluk hidup. Jadi yang bukan dampak pemanasan global, tentunya pada pemanasan global ini dampaknya bisa memutuskan rantai makanan, ekosistem juga terganggu, dan pola interaksi juga terganggu. Dan yang bukan dampak adalah terjadinya keseimbangan ekosistem. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 10, banjir rob adalah salah satu dampak dari pemanasan global yang disebabkan oleh A. Turunnya curah hujan, B. Naiknya permukaan air laut, C. Naiknya permukaan air sungai, kemudian D. Naiknya permukaan air danau. Jadi banjir rob ini disebabkan karena naiknya permukaan air laut. Yang benar adalah yang B. Nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, es kutub mencair, kemudian angin topan, kemudian suhu rata-rata bumi meningkat, dan perubahan cuaca yang stabil. Pernyataan yang merupakan dampak pemanasan global terhadap lingkungan adalah pernyataan nomor. Nah, yang merupakan dampak dari pemanasan global tentunya adalah es kutub yang mencair dan juga suhu rata-rata bumi yang meningkat, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 12, upaya pemerintah dalam menangani pemanasan global adalah A. Program keluarga berencana, B. Penebaran benih ikan, kemudian C. Penanaman 1000 pohon, dan D. Bantuan siswa miskin. Jadi yang paling tepat dengan penanganan pemanasan global tentunya adalah penanaman 1000 pohon, yang C. Nomor 14, efek rumah kaca dapat terjadi secara alami maupun karena adanya pencemaran udara. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca sangat berguna untuk A. Mengurangi jumlah air di bumi, B. Mempercepat pergantian musim, C. Meningkatkan permukaan air laut, dan D. Perbedaan suhu antara siang dan malam diatur. Jadi yang paling benar adalah yang D. Perbedaan suhu antara siang dan malam diatur. Nomor 15, efek rumah kaca disebabkan oleh meningkatnya kadar gas-gas berikut, kecuali A. CO2, CH2, dan NH3, kemudian B. CO2, NH3, dan CFC, kemudian C. HFC, CFC, dan N2O, D. O2, H2O, dan N2. Gas rumah kaca meliputi gas CO2, gas NH3, dan yang salah adalah yang D, yaitu oksigen, air, dan nitrogen. Nomor 16, berikut dampak positif dari pemanasan global adalah A. Hilangnya daerah pesisir, kemudian B. Munculnya penyakit menular baru, yang C. Peningkatan kepunahan spesies, dan D. Populasi tumbuhan di kutub meningkat. Jadi untuk dampak positif dari pemanasan global adalah D. Populasi tumbuhan di kutub meningkat. Nomor 17, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global adalah dengan menggunakan A. Parfum semprot, B. Bahan bakar fosil, C.
C. Lemari es yang menggunakan CFC, dan D. Bahan bakar yang ramah lingkungan. Tentunya ketika kita ingin mencegah terjadinya pemanasan global, kita harus menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Jawaban yang paling benar adalah yang D. Nomor 18, gas rumah kaca yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global karena bumi A. menerima radiasi matahari yang diemisikan gas rumah kaca, B. menyerap radiasi besar-besaran, C. memantulkan gas rumah kaca, dan D. kehilangan gas rumah kaca. Jawaban yang paling benar adalah yang A, karena bumi menerima radiasi matahari yang diemisikan oleh gas rumah kaca. Nomor 19, karbon monoksida jika bereaksi dengan salah satu zat dalam tubuh akan menimbulkan keracunan. Zat tersebut adalah A. sulfur, B. hemoglobin, C. oksigen, dan D. besi atau Fe. Jadi karbon monoksida ini dapat bereaksi dengan hemoglobin dalam tubuh kita yang akan menimbulkan keracunan apabila terakumulasi dalam jumlah yang banyak. Jawaban yang paling benar adalah yang B. Nomor 20, berikut yang bukan merupakan sumber energi alternatif yang dapat membantu mengurangi polusi lingkungan berupa emisi karbon adalah, jawaban yang paling benar adalah yang D, yaitu PLTU. Nomor 21, setiap pohon yang ditanam pada kegiatan penghijauan akan menyerap gas ACO, BCO2, CO2, dan D, CFCs. Jadi penghijauan itu akan menyerap gas karbon dioksida. Yang benar adalah yang B. Nomor 22, cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah A. menunggu datangnya salju, B. memelihara dan menanam pohon yang lebih banyak lagi, kemudian yang C. membuang sampah pada tempatnya, kemudian yang D. menebang pohon yang rimbun. Jadi cara menghilangkan karbon dioksida di udara tentunya dengan memperbanyak jumlah pohon yang ada di sekitar kita. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. memelihara dan menanam pohon yang lebih banyak lagi. Kemudian nomor 23, perhatikan uraian di bawah ini. Yang pertama, menanam pohon di rumah. Kemudian kedua, hemat dalam memakai kertas. Kemudian yang ketiga, memakai motor ke sekolah dan memakai sepeda ke sekolah. Pernyataan yang menunjukkan upaya yang dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global. Jadi kalau kita sebagai siswa ingin mengurangi pemanasan global, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama adalah menanam pohon di rumah. Kemudian yang kedua adalah hemat dalam pemakaian kertas, tidak boros dalam pemakaian kertas. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sepeda biasa ke sekolah, bukan menggunakan sepeda yang bermotor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1, 2, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 24, penggunaan mesin pendingin seperti lemari es dan AC ternyata memberikan dampak negatif, yaitu A. timbulnya penyakit kulit, B. menipisnya lapisan ozon, kemudian C. menipisnya lapisan stratosfer, dan D. gangguan pernafasan. Jadi lemari es dan AC ini memberikan dampak yang negatif, yaitu dapat melubangi ozon lewat senyawa CFC yang terkandung pada lemari es dan juga AC. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B, yaitu menipisnya lapisan ozon. Kemudian nomor 25, perhatikan pernyataan berikut ini.
1. Perubahan iklim, kemudian 2. Es kutub yang mencair, 3. Suhu yang sejuk, 4. Banyak tumbuhan yang tumbuh, kemudian 5. Berkurangnya flora dan fauna. Dampak dari pemanasan global ditunjukkan pada nomor yang pasti pemanasan global ini dapat merubah iklim. Nomor 1 iya. Kemudian dapat menyebabkan es di kutub mencair. Nomor 2 iya. Kemudian nomor 3 suhu yang sejuk tentunya bukan. Kemudian yang 4 banyak tumbuhan yang tumbuh juga bukan. Dan yang kelima berkurangnya flora dan fauna iya. Dampak pemanasan global itu dapat mengurangi jumlah flora dan fauna yang ada di bumi. Jadi yang paling benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 5. Nomor 26, efek rumah kaca dapat menjadi masalah lingkungan secara global jika terjadi A. Kenaikan kadar karbon dioksida, B. Kenaikan kelembapan udara, C. Radiasi sinar ultraviolet, dan D. Penurunan suhu lingkungan. Efek rumah kaca dapat menjadi masalah lingkungan secara global bila ada kenaikan kadar CO2 atau karbon dioksida. Jawaban yang paling benar adalah yang A. Kemudian nomor 27. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya efek rumah kaca adalah A. Membatasi penggunaan kompos, B. Meningkatkan pembangunan pabrik, C. Membatasi pemakaian bahan bakar fosil, dan D. Meningkatkan produksi sepeda motor. Jadi untuk mengurangi efek rumah kaca tentu kita harus membatasi pemakaian bahan bakar fosil. Jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian nomor 28, bahan bakar ramah lingkungan diperlukan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Berikut contoh bahan bakar yang ramah lingkungan adalah A. Solar, B. Bensin, C. Biogas, dan D. Pertamax. Contoh dari bahan bakar yang ramah lingkungan adalah biogas, yang C. Kemudian nomor 29. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan naiknya suhu udara di daerah perkotaan yang dapat mengganggu proses pernafasan makhluk hidup. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Membuat saringan CO2 di tempat-tempat tertentu, kemudian B. Membuat alat deteksi CO2 pada kendaraan bermotor, kemudian C. Memberi penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, dan D. Menggalakkan kegiatan penghijauan di kota besar. Jadi yang paling dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor adalah menggalakkan kegiatan penghijauan di kota-kota besar. Jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian terakhir nomor 30, salah satu contoh dampak pemanasan global di bidang ekologi adalah A. Perubahan habitat ruang laut, B. Penipisan lapisan ozon, C. Mencairnya es dan gletser, dan D. Perubahan pola cuaca. Jadi dampak dari pemanasan global di bidang ekologi tentu adalah perubahan habitat dari ruang laut. Jawaban yang benar adalah yang A. Cukup sekian pembahasan kita tentang soal dan jawaban perubahan iklim dan dampaknya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.